Jadi korban kelima dari kebiadaban KKB. Evakuasi Pratu F mencekam. Melansir dari KNEN Indonesia, TNI kembali berhasil menemukan jasad satu prajurit korban tewas penyerangan dan penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua saat misi penyelamatan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mehartens. Jenazah Alem Pratu F langsung dievakuasi ke Timika. Selanjutnya dibawa ke RSUD untuk pemulasaraan jenazah. Ujar Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Laksdak Julius Wijoyono, Minggu. Pratu F merupakan korban kelima yang gugur akibat serangan KKB di Mugimam, Nduga, Sabtu, 15/4 lalu. Jasad Pratu F ditemukan oleh tim gabungan TNI Polri yang sejak peristiwa penembakan itu terus mencari dan menelusuri tempat kejadian penembakan. Julius menyatakan jasad Pratu F akan diterbangkan ke kampung halamannya di Magelang pada Senin, 24/4 besok. Almarhum gugur sebagai kusuma bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berduka atas kejadian ini. Walaupun dalam suasana Idul Fitri 1444 Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kembali menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI atas nama Pratu F personel dari Satgas Yonif R321 GT dalam kondisi meninggal dunia, kata Julius. Sebelumnya, TNI sudah lebih dulu menyerahkan 4 prajurit korban tewas serangan KKB ke pihak keluarga. Mereka atas nama Pratu Miftahul Arifin, Pratu I, Pratu K dan Prada S. Para prajurit TNI yang tewas ini mendapat kenaikan pangkat luar biasa. TNI saat ini tengah memberlakukan status siaga tempur pasca prajurit tewas akibat serangan dan tembakan KKB dalam misi penyelamatan Kapten Philip beberapa waktu lalu. Siaga tempur diklaim akan diberlakukan di pusat operasi KKB saja. TNI meminta KKB menyerahkan Kapten Philip dan berjanji tidak akan melakukan penyerangan apabila hal itu dipenuhi. Kalau mereka menyerahkan pilotnya, kita tidak akan menyerang. Sudah selesai, tutur Julius beberapa waktu lalu. Empat prajurit Raider gugur ditembak KKB teroris. 16 anggota TNI selamat dan berhasil dievakuasi. Tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 16 prajurit yang terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Egyanus Kogoya di Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Anggota TNI yang berhasil dievakuasi dan yang gugur merupakan Satgas Operasi Paro 2023 dan Satgas Batalion Infanteri Raider 321, Galuh Taruna, Yonif R321, GT. Sebanyak 20 prajurit berhasil dievakuasi. Dari jumlah itu, 4 diantaranya dinyatakan gugur dengan luka tembak di tubuhnya. Proses evakuasi 16 personel TNI itu menggunakan heli penerbat Bolkobo 105 HS7108. Dengan pilot Mayor CPN Lutfi Dian perbantuan air cover, heli penerbat Bell 412 FACH 5232. Pilot Kapten CPN Dimas. Heli penerbat Bell 412 H-5181. Pilot Letu CPN Hadi Prayitno dan heli Caracal TNI AU EC 725 ACHT 7201. Pilot Mayor Penboy Nanang. Sebelumnya, Kapendam 17 Cenderawasih, Kolonel Kaf Herman Taryaman membenarkan 4 prajurit TNI gugur akibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB teroris. Puji syukur berkat dukungan, support dan doa dari semua pihak, bahwa tim gabungan TNI Polri berhasil menemukan 4 prajurit TNI termasuk di dalamnya Pratu Miftahul Arifin yang dalam proses pencarian dengan kondisi meninggal dunia, kata Herman. 4 prajurit yang ditemukan tersebut yaitu Pratu A, Pratu I, Pratu K dan Prada S. Selain itu Pratu Miftahul Arifin yang sebelumnya dinyatakan hilang usai masuk ke jurang juga berhasil ditemukan. Saat ini keempat prajurit yang gugur telah dievakuasi ke RSUD Timika Kap Mimika, ujarnya. Pangdiviv 3 Kostrad siapkan pasukan para Raiders siap tempur di Papua. Melansir dari tefonenews.com, Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv 3 Kostrad,
Majen TNI Koirul Anam didampingi para pejabat utama Diviv 3 Kostrad melakukan pemeriksaan kesiapan operasional Riksiapops Yonif para Rider 433 JS 3/3 Kostrad dalam rangka standby siaga perkembangan situasi wilayah Papua yang bertempat di Mayonif PR 433 JS, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan diawali dengan paparan Danionif para Rider 433 JS kepada Pangdiviv 3 Kostrad, dilanjutkan pengecekan kesiapan alat dan peralatan tempur yang akan digunakan dan pengecekan kesiapan prajurit. Selanjutnya para prajurit Yonif para Rider 433 JS menerima pengarahan Pangdiviv 3 Kostrad. Dalam arahannya, Majen TNI Koirul Anam menuturkan bahwa kunjungannya ke 433 ini merupakan kunjungan pertama ke satuan jajaran Diviv 3 Kostrad. Ini kunjungan pertama saya ke satuan jajaran Diviv 3 Kostrad, sekaligus mengecek kesiapan para prajurit yang akan melaksanakan tugas di Papua jika dibutuhkan, kata Pangdiviv 3 Kostrad. Rabu tanggal 19 April tahun 2023. Selanjutnya, Pangdiviv 3 Kostrad menyampaikan beberapa penekanan untuk menjadi perhatian seluruh prajurit Yonif para Rider 433 JS. Kuatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, merupakan pondasi utama seorang prajurit, selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, tegasnya. Lebih lanjut, para prajurit telah dilatih dengan baik tentang proglatsi operasi dan latihan penyiapan pratugas. Untuk itu, tingkatkan naluri tempur dan disiplin tempur kalian, jangan ragu bertindak, laksanakan tugas sesuai SOP, antisipasi isu propaganda dan apabila ada masalah koordinasikan dengan yang tertua di tiap-tiap bagian karena semua masalah pasti ada solusinya, jelas Majen TNI Koirul Anam. Di akhir arahan Pangdiviv 3 Kostrad menuturkan bahwa para prajurit Yonif para Rider 433 JS tetap mengobarkan semangat tempur.